Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fajriah dengan NIM 43040190193 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik konfrontasi dan fokus dalam konseling. Materi yang akan saya sampaikan di sini yang pertama ada pengertian teknik konfrontasi, yang kedua, langkah-langkah yang digunakan dalam teknik konfrontasi, yang ketiga, tujuan teknik konfrontasi, yang keempat, kelebihan dan kekurangan dalam teknik konfrontasi, yang kelima, pengertian teknik fokus. Yang pertama, pengertian teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi merupakan sebuah keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk menantang konseli, dikarenakan adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan tingkah laku konseli. Hal ini ditandai dengan terjadinya inkonsistensi antara perkataan dan perbuatan, ide awal atau dengan ide berikutnya. Faktor terpenting dalam konfrontasi adalah ketepatan waktu dalam menyampaikan dan sifatnya yang non-judgmental, sehingga klien mampu menginterpretasikan komentar yang disampaikan untuk melihat kembali dirinya. Teknik konfrontasi ini sifatnya membantu klien, bukan bermaksud untuk menyerang klien, tetapi hanya dibatasi pada komentar-komentar khusus terhadap perilaku klien yang tidak konsisten. Konselor membantu konseli untuk menyadari adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan atau bahasa badan, pikiran, tindakan, dan perasaan konseli, sehingga konseli dapat merubah perilakunya menjadi terarah dan menjalani gaya hidup yang sehat. Selanjutnya yaitu ketidaksesuaian yang sering terjadi saat konseling. Terdapat 4 ketidaksesuaian yang sering terjadi. Yang pertama, antara dua pernyataan. Contohnya, klien mengatakan dia sangat memperhatikan adiknya, tetapi dalam pernyataan lain, dia mengatakan malas untuk menjaga adiknya. Kemudian yang kedua, antara yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Contohnya, klien mengatakan bahwa dia sangat menyukai UKM bela diri, tetapi dia jarang mengikuti latihan. Kemudian yang ketiga, antara pernyataan dengan tingkah laku nonverbal. Contohnya, konseli mengatakan bahwa dia menyukai hadiah yang diberikan oleh orang tuanya, tetapi saat bercerita, ekspresi yang terlihat pada wajahnya yaitu sedih. Yang keempat, antara dua tingkah laku nonverbal. Contohnya, kaki konseli gemetar sedangkan bibirnya tersenyum. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang digunakan dalam teknik konfrontasi. Di sini disebutkan ada 3 langkah yang digunakan. Yang pertama, mendengarkan konseli untuk menemukan kesenjangan antara kata dan perbuatannya. Yang kedua, merangkum dan mengklarifikasikan konflik internal dan eksternal yang diakibatkan oleh diskrepansi. Kemudian yang ketiga, mengonfrontasikan dengan mengintegrasikan ke dalam tanya jawab dan refleksi perasaan yang difokuskan secara positif dan mengamati, mengevaluasi efektivitas konfrontasi.
Kemudian selanjutnya yaitu teknik konfrontasi. Tujuan teknik konfrontasi. Yang pertama, mendorong konseli untuk mengadakan penelitian diri secara jujur. Kemudian yang kedua yaitu membantu konseli menjadi lebih baik dan menyadari kesenjangan atau ketidakselarasan di dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku konseli. Yang ketiga, membuat konseli agar memiliki cara pandang yang baru yang mengarah pada tingkah laku yang baru. Yang keempat, meningkatkan potensi konseli. Selanjutnya, kelebihan teknik konfrontasi. Yang pertama, memudahkan untuk diaplikasikan. Yang kedua, konselor dapat mengetahui perasaan konseli yang sebenarnya. Yang ketiga, dapat mengukur keberhasilan konseling. Yang keempat, mengetahui kejujuran konseli. Yang kelima, konseli dapat menyadari perasaan sendiri yang sesungguhnya. Selanjutnya, kelemahan teknik konfrontasi, yaitu konselor sering terjebak dengan emosinya saat melakukan pertanyaan konfrontasi dikarenakan mekanisme pertahanan diri konseli yang kuat, sehingga menyakitkan hati konseli. Seperti contohnya kata-kata atau penekanan suara yang membuat konseli merasa segan untuk bercerita kembali mengenai masalahnya. Selanjutnya, yaitu teknik fokus. Teknik fokus yaitu teknik yang digunakan untuk membantu konseli untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Karena pada umumnya, konseli akan menceritakan beberapa masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, sebaiknya konselor membantu konseli menentukan akan fokus ke permasalahan yang mana terlebih dahulu. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan teknik fokus yaitu yang pertama, fokus pada diri konseli. Contohnya, apakah Anda yakin dengan apa yang akan Anda lakukan? Yang kedua, fokus pada orang lain. Contohnya, ayah Anda telah membuat Anda menderita. Terangkanlah tentang ayah Anda dan apa yang telah ayah Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, fokus pada topik perbicaraan. Contohnya, Anda ingin keluar dari sekolah. Apakah Anda yakin? Pikirkanlah baik-baik dengan berbagai pertimbangan. Kemudian yang keempat, fokus dengan budaya. Contohnya, budaya mendahulukan laki-laki pada daerah X sehingga perempuan harus selalu mengalah. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan silakan menyaksikan video setelah ini. Saya dan Mbak Fatma, apa kabar Mbak? Gimana kuliahnya? Alhamdulillah, saya baik Mbak. Mbak Fatma tadi mengatakan kalau kabar Mbak Fatma itu baik-baik saja. Tapi sepertinya dari penglihatan saya, Mbak ada sesuatu yang menjadi beban pikiran. Bisa diceritakan? Iya Mbak, sebenarnya itu saya kan sedang kuliah dan saat ini saya sedang dalam masa kuliah saya yaitu semester 6 dan orang tua saya itu menjanjikan kepada saya jika saya mendapatkan nilai yang baik, IPK yang tinggi, maka saya akan diberikan sebuah reward seperti itu Mbak. Baik, berarti semester ini jika Mbak Fatma memiliki
IPK yang tinggi dan baik, Mbak akan mendapat reward dari orang tua Mbak. Tapi sepertinya Mbak Fatma kurang senang dengan itu. Mengapa seperti itu, Mbak? Jadi untuk semester ini kan saya dijanjikan reward kepada dari orang tua saya jika saya mendapatkan nilai tinggi seperti itu. Tapi pada masa daring ini itu saya mengalami turunnya minat belajar saya yang sangat drastis. Bahkan tugas-tugas saya itu saya lakukan atau saya kerjakan di mepet tenggat waktu. Padahal pada semester ini tugas saya itu pastinya lebih susah, lebih kompleks, bahkan lebih banyak materinya seperti itu. Dan ketika saya sedang melakukan kuliah daring, saya ada beberapa gangguan seperti tiba-tiba ibu saya menyuruh untuk melakukan kegiatan rumah atau bahkan minta tolong untuk mengerjakan sesuatu, atau ketika adik saya itu sedang rewel atau menangis atau berisik gitu saat bermain, dan itu membuat saya sulit berkonsentrasi atau membuat saya pusing, Mbak. Baik, berarti di sini permasalahan utama Mbak Fatma itu ada dua ya. Yang pertama itu ada penurunan minat belajar dan yang kedua itu gangguan dari orang rumah. Baik, kita fokus dulu untuk yang pertama yaitu penurunan minat belajar. Silakan dilanjutkan ceritanya, Mbak. Baik, ketika saya kuliah daring ya Mbak, ini kan sudah berlangsung selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu saya hampir tidak pernah untuk berinteraksi dengan orang luar seperti dosen saya di kampus atau bahkan teman-teman sekelas saya. Dan itu membuat saya sedikit jenuh atau membuat saya sedikit berkurangnya konsentrasi saya dalam belajar. Dan ketika perasaan itu mulai muncul, pastinya itu saya akan beralih ke bermain HP atau menonton film dan melupakan tugas saya seperti itu. Atau bahkan untuk sekedar melakukan refreshing pun saya tidak bisa karena pada masa itu kan PPKM berat ya Mbak ya. Jadi saya tidak bisa melakukannya. Baik, saran saya untuk Mbak Fatma, sebaiknya Mbak Fatma membuat timetable mengenai jadwal keseharian Mbak Fatma, seperti misalnya pada pagi hari sebelum perkuliahan dimulai bisa melakukan pekerjaan rumah terlebih dahulu untuk membantu orang tua, kemudian setelahnya digunakan untuk belajar, dan apabila sudah merasa jenuh diberi istirahat sebentar untuk refreshing seperti yang Mbak bilang tadi, bisa menonton film atau bermain HP sebentar. Dan itu harus Mbak lakukan dengan konsisten, jangan benar-benar belajar, benar-benar refreshing seperti itu. Kemudian saran tambahan dari saya, Mbak bisa melakukan sharing pembelajaran dengan teman-teman Mbak melalui video call, karena itu bisa membantu Mbak untuk meningkatkan minat belajar Mbak. Seperti itu, Mbak. Jadi saya harus bisa berinteraksi dengan teman nih Mbak. Iya. Seperti persharingan pembelajaran atau bahkan saya melakukan membuat timetable seperti itu. Dan harus konsisten, Mbak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak atas solusinya. Saya pamit dulu.